Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin, sahabat-sahabatku, netizen dimanapun tentunya kalian berada, atas pesan-pesannya saya mendoakan agar kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Yang pertama saya mengucapkan bagi sahabat-sahabatku yang masih antusias, yang selalu menyimak daripada apa yang saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan taufik hidayah Allah akan selalu menyertai kita semua, bahwa apa yang kita haji, bahwa apa yang kita jalani saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk hakikatnya menuju sebuah kebenaran fakta dan nyata. Tentu bagi kawan-kawanku yang barusan bergabung pula, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian kepada channel. Begitu pula pada netizen yang belum mengikuti atau yang baru menyimak video saya, yang tentu saya mengucapkan terima kasih dan saya harapkan bisa mendukung channel, di mana saya katakan bahwa channel ini kelak akan menjadi sebuah channel di mana tidak kalah penting daripada kajian yang kita laksanakan, yang kita bahas saat ini. Tetapi ada kajian yang lebih penting, yang lebih manfaat, bahkan secara individu untuk kita semua. Saatnya nanti ketika polemik ini tentu sudah usai. Nah, agar tentu tidak ketinggalan, silakan yang belum subscribe channel, silakan untuk di subscribe. Kemudian silakan aktifkan loncengnya agar tentu ketika saya menampilkan sebuah video ada pemberitahuan yang akan kalian dapatkan. Nah, saudaraku, kali ini saya akan mengangkat daripada sebuah video, di mana video ini ditunjukkan oleh channel yang bernama LK Channel. Saya katakan bahwa beliau adalah seorang muhibin, dan saya yakini dengan kalimah-kalimah yang dia katakan bahwa bukanlah orang bagian daripada NU. Oleh karena itu, bagi kita, siapa yang ingin menghancurkan, yang meruntuhkan, siapa bagi kita yang bersorak-sorak ketika PBNU mempunyai problem dan masalah? Salah satunya adalah LK Channel yang akan saya tampilkan. Mengapa saya katakan demikian? Ada ucapan daripada LK Channel bahwa kalau kalian selaku anggota yang taat, maka hendaknya kalian patuh kepada pimpinan kalian. Perhatikan, kalian patuh kepada pimpinan kalian. Hendaknya kalian taslim kepada pimpinan kalian. Artinya, jikalau mengatakan kalimah kalian, dia bukanlah bagian. Oleh karena itu, orang seperti ini ialah orang-orang yang berusaha justru mendukung kehancuran PBNU. Nah, saudaraku, adapun kita menangkap daripada video yang disampaikan oleh petinggi PBNU, di mana di situ masih bertokol, masih bahkan yakini bahwa Ba'alawi itu nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Mengenai hal itu adalah asasi beliau. Akan tetapi secara mekanisme organisasi, tidaklah layak ketika beliau menyampaikan suatu hal yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sedangkan polemik itu masih dihadapi. Mengapa beliau tidak mengadakan satu kajian? Mengapa beliau tidak mengadakan babun masail? Mengapa beliau tidak memanggil orang-orang yang bersangkutan? Sehingga polemik ini selesai dan beliau bisa menyampaikan statement di mana menjelaskan, memberikan pencerahan dan meredam para masyarakat, khususnya Nahdliyin Nusantara. Saya menyayangkan dengan adanya hal ini, petinggi-petinggi PBNU justru mereka dengan terang-terangan membela dari para kalangan habaib. Sekali lagi, itu adalah hak asasi bagi mereka. Dan banyak hal tentu yang sudah saya ceritakan, yang sudah saya sampaikan di konten-konten saya sebelumnya. Bahwa latar belakang orang-orang yang bersikokoh untuk membela kalangan Bani Ba'alawi itu adalah siapa, kita sudah tahu ketika kalian melihat konten-konten saya sebelumnya. Termasuk Rois Am, di mana statement beliau yang selalu memojokkan bahkan tidak tanggung-tanggung, memponis, dipertanyakan ke NU Nahdliyin kalau masih tentu meragukan nasab Bani Ba'alawi. Kan tetapi dari sekian banyak video, dari sekian banyak statement, ucapan yang dilontarkan oleh petinggi PBNU tidak menunjukkan data, bukti, kitab referensi yang mereka ajukan, yang mereka tampilkan untuk meyakinkan kepada masyarakat, untuk meyakinkan umat, tetapi itu hanyalah narasi yang mewakili kepribadian mereka itu sendiri. Saya katakan itu adalah hak asasi. Bagi saya tidak ada kepentingan di PBNU. Bagi saya adalah hak rekod di mana keimanan kepada kita semua mengenai Allah dan Rasulnya adalah suatu hal yang mendasar. Organisasi adalah sebagai tumpuan, di mana bukan pula sebagai rukun iman dan Islam. Tetapi itu hanyalah wadah. Karena tidak ada satu kitab pun yang menjelaskan ketika kita di alam kubur akan ditanya bahwa golongan Anda PBNU kah, bahwa golongan Anda Muhammadiyah kah, bahwa golongan Anda LDI kah, tidak ada pertanyaan hal itu. Bagi saya itu adalah background belaka. Hanya sebuah kepentingan-kepentingan belaka yang bertopengkan untuk wadah, akan tetapi tentu tidak lain dan tidak bukan kalau kita melihat untuk kemurnian, keaslian, justru yang ditunjukkan oleh PBNU bukanlah untuk mengayomi, bukanlah untuk memberikan solusi, bukan untuk memberikan suatu wadah yang mencerahkan umat, yang mencerahkan jamaah, yang mencerahkan Nahdliyin, yang memberi wawasan, pengetahuan. Tetapi tidak lain dan tidak bukan hanyalah kepentingan-kepentingan yang mereka buat untuk tentunya menyandarkan kebutuhan duniawi belaka. Nampak? Karena diakui ataupun tidak, di mana marwah cita-cita para petinggi itu sudah sirna. Saat ini hanyalah adalah kepentingan-kepentingan perorangan, di mana setelah bernaung di NU dan akan berlenggang ke politik, yang ujung-ujungnya seperti itu.
Dan itu sekali lagi hak asasi bagi kalian. Nah saudaraku, bagi kami para Nahdiyin amat sangat mudah untuk taslim, untuk patuh dan taat kepada pimpinan. Kalau memang itu sudah dikaji dan diteliti dengan cermat. Yang saya pertanyakan, apakah ucapan-ucapan PBNU petinggi-petingginya ini sudah dicerna lebih mendalam? Sudah dipertimbangkan efek, dampak, akibatnya? Sudah melihat situasi kondisi yang ada, khususnya bagi kalangan Nahdiyin di seluruh penjuru Nusantara? Apakah pertimbangan itu sudah sedetail dan setajam yang mereka sehingga tidak ada ragu lagi untuk menghakimi bahkan dari kalangan Nahdiyin itu sendiri? Bagi kami mudah. Akan tetapi perlu diketahui oleh PBNU bahwasanya apa yang kami perjuangkan, siapa yang kami perjuangkan, siapa yang kami bela, siapa yang kami bentengi, apa yang kami jalankan, bahwa tidak lain dan tidak bukan adalah itulah bentuk abdi komitmen kami kepada PBNU, walaupun secara pribadi saya belum menyatakan kepengurusan secara struktural. Banyak dari kawan-kawan rekan-rekan, bahkan guru senior saya, itu bahkan pimpinan wilayah, banyak rekan-rekan saya yang ada di ranting, di cabang, banyak. Karena dengan adanya baur antara kepentingan yang dunia mengatasnamakan ukhrawi, disitulah tidak kecocokan saya. Dan satu background itu adalah bukan alasan kita tentu untuk saling mengunggulkan dan merendahkan daripada kalangan yang lain. Bagi saya suatu hal yang tidak bijak. Sehingga sekali lagi, kalau kami diminta untuk taslim, mudah bagi kami. Tetapi sudah kami pertimbangkan bahwa selama ini yang mengkerdilkan PBNU itu siapa? Bahwa yang ingin merusak PBNU itu siapa? Bahwa yang memecah belah sejatinya itu siapa? Apakah kalian sudah teliti? Apakah kalian sudah kaji? Dan perlu kalian ingat, ketika justru kalian sendiri yang ingin meruntuhkan PBNU, yang ingin untuk menghancurkan PBNU, maka bagi kami sekali lagi mudah. Wahai petinggi NU, apakah kalian tidak melihat bagaimana mantan ketua Rois Am, mantan ketua PBNU, petinggi-petinggi PBNU, banyak tokoh ulama Nahdiyin dari wilayah, cabang sampai ke ranting, ini terlibat dalam permasalahan ini, dan secara mayoritas mempertanyakan keabsahan Bani Ba'alawi untuk menjaga generasi anak turunan kita supaya tidak termakan oleh khurafat-khurafat mereka, oleh tentu iming-iming mereka, di mana yang kita lihat nampak jelas bahwa hal-hal yang akan meruntuhkan, yang akan mengikis, yang akan merusak akidah itu nampak jelas di depan mata. Dan perkataan seorang daripada zuriyah baginda Rasulullah SAW bisa jadi tergolong ke dalam ucapan yang mengandung fatwa dan termasuk bagian daripada syariat, karena kewajiban untuk kita taat. Karena itu bagi kalian yang hanya suhro, husnudzon, tanpa mengklarifikasi secara detail, memukul rata segala habaib yang ada, bahwa mutlak, sahih, tersambung nasabnya baginda Rasulullah SAW, bahwa saya katakan terlalu nekat tanpa adanya klarifikasi. Tetapi bagi saya pribadi, bukan berarti saya menafikan, bukan berarti saya menolak, bahkan membatalkan. Yakini bahwa dzurriyyah baginda Rasulullah SAW itu ada. Akan tetapi yang mengatasnamakan atau yang terdata jumlahnya amat banyak tersebut, yang jumlah ribuan itu, saya tidak yakin bahwa seluruhan itu adalah dzurriyyah baginda Rasulullah SAW. Ada dari mereka segelintir mereka yang memang berkepentingan, yang memang menyelinap di sana, yang memang ingin merusak, yang memang bukan dzurriyyah dari baginda Rasulullah SAW. Dan mereka sudah terkonfirmasi masuk Rabithah. Dan kalau kalian mengeluarkan fatwa harus taslim kepada kalian, maka risiko tanggung jawab di akhirat itu akan kalian bawa dan kalian bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kali lagi bagi saya yang meragukan, tidak yakin bahwa semuanya terkonfirmasi keabsahannya kepada nasab baginda Rasulullah SAW. Cermati kata-kata saya. Dan jikalau kalian petinggi PBNU untuk yakin bahwa mereka dzurriyyah daripada baginda Rasulullah SAW, maka secara tidak langsung kalian ialah ingin mengkerdilkan PBNU itu sendiri. Karena kenapa? Satu, dengan langkah tidak diklarifikasi, tidak diteliti, tidak diseleksi. Sehingga seandainya nanti ada organisasi yang didirikan oleh para habaib Bani Ba'alawi, maka selamat tinggal untuk PBNU. Cukup bagi kami mensiarkan mana yang lebih baik, mana yang lebih mulia, mana yang asli, dan mana yang hanya sebatas kepentingan-kepentingan belaka. Itu adalah tujuan mereka. Kalaupun memang sulit, maka saya siap untuk mensiarkannya. Saya siap untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada umat, bahwa kenyataan selama ini bahwa yang mulia, yang harus kita ikuti, yang layak kita menjadi panutan adalah para habaib, bukanlah para kiai-kiai, terlebih mereka ada di hanya organisasi PBNU. Selesai kiai. Berapa kami menziarahi daripada makam umpamanya Syekh Khalil Bangkalan, Imam Asy'ari, para wali-wali Nusantara. Kalau masih ada makam para habaib yang memang itu adalah cucu baginda Rasulullah SAW, kalaupun kami melaksanakan itu hanyalah tambahan belaka. Karena yang lebih mulia, yang lebih layak, yang lebih patut harus kita tanamkan di masyarakat, memanglah para habaib yang sambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Gampang, saudara, kalau kita menghancurkan. Wahai petinggi NU, apa kalian tidak melihat bagaimana antusias Nahdiyin yang ada di Surabaya?
Apa kalian tidak melihat gejolak para Nahdien di Pati? Apa kalian tidak melihat bagaimana perkembangan yang ada di Madura, di Jawa Barat, bahkan di Sumatera? Mayoritas Nahdien itu mempertanyakan keabsahan nasab Bani Ba'alawi. Karena data, bukti itu tidak ada. Dan husnuzon adalah bukanlah suatu landasan yang berdasarkan ilmu. Ilmu itu mengetahui dengan detail, dengan rinci, dengan jelas, data. Ekstern, intern, primer, sekunder. Orang jelas-jelas tidak ada semuanya. Terakhir untuk membuktikannya dengan tes DNA. Ternyata mereka berkilah pula, menolak untuk tes DNA. Yang mengatakan bahwa haram untuk tes DNA. Tidak bisa tes DNA untuk mengisbat nasab seseorang. Itu kan bahasa dipelintir. Bahasa yang dipelintir. Memang DNA itu tidak bisa untuk mengisbat nasab seseorang. Karena nasab itu bisa tersambung dengan tentu jalan syar'i perkawinan yang sah. Memenuhi syarat menurut syariat. Kalau dengan DNA tidak bisa kita cek. Cuman untuk mengetahui keturunan seseorang, maka bisa DNA digunakan. Bahwa mereka betulkah ada keturunan bangsa Arab, bahwa ada keturunan bangsa Quraisy, bahwa mereka betulkah ada setidak-tidaknya indikasi yang menunjukkan mereka itu ada hubungannya dengan baginda Rasulullah SAW. Nyatanya ditolak. Apakah kalian aminkan dengan cara itu? Lantas yang meragukan kalian di mana? Ambil sampel. Siapa sekarang ini yang kalian katakan sah? Disitulah sampel yang akan kita buktikan. Untuk mengetahui daripada haplogroup baginda Rasulullah SAW, di mana sekarang ini anak turunan atau yang masih tersambung nasabnya baginda Rasulullah SAW saat ini yang diakui dunia bahwa mereka itu adalah nasabnya tersambung, itu yang diuji. Kemudian diujilah di kalangan Bani Ba'alawi. Adakah kesamaan di antara mereka? Banyak hal menentukan dengan teori itu. Sehingga keraguan-keraguan kita akan terjawab dengan adanya data. Nah saudaraku, tentu ini adalah unek-unek saya. Silahkan, kalau konsekuensi yang ingin diambil oleh petinggi PBNU, maka lihatlah dampak-dampak yang akan terjadi. Dan kalian tentu para petinggi yang tidak bisa menjaga amanah yang diberikan kepada kalian, yang tidak bisa mewujudkan cita-cita leluhur pendiri PBNU, maka amanah itu akan menjadi bumerang bagi kalian. Sekali lagi, bahwasanya saya tidak ada kepentingan di sana. Mau PBNU menolak Bani Ba'alawi, bagi saya berarti PBNU ada data, ada bukti. Kalaupun mereka meyakini Bani Ba'alawi, berarti mereka punya ilmu, punya data, punya bukti. Tetapi mereka tidak punya data, tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Kok bisa meyakini? Keyakinan itu hadirnya di mana para kiai? Ini menurut saya organisasi luar biasa, membuat para pendiri-pendirinya bersedih ketika melihat dilema seperti ini. Di mana sudah tidak sesuai lagi dengan harapan, dengan cita-cita pendiri PBNU itu sendiri. Sehingga PBNU saat ini digunakan kepentingan-kepentingan. Bahkan kepentingan itu adalah kepentingan pribadi. Hanyalah untuk langkah awal menuju kepada perpolitikan. Hanya langkah-langkah wadah yang dimana untuk menghimpun umat supaya kalian itu ada masa, dan tatkala kalian mempunyai suatu kebutuhan, hajat, kalian bisa berpresentase di jamaah Nahdlatul Ulama itu sendiri. Luar biasa. Nah sahabatku, begitu pula dengan petinggi PBNU. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan dicermati. Kalau memang ingin menjaga marwah keluhuran PBNU, perhatikanlah indikasi-indikasi dampak-dampak resiko-resiko yang akan terjadi. Hingga apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian fatwakan, itu tentu akan disikapi, akan dijadikan sebuah hujah bagi kami tidaklah sulit untuk taslim, untuk mengabulkan permohonan, permintaan kalian. Tetapi sekali lagi, kalau memang yang kalian harapkan, mutlak kita husnuzon tanpa adanya kajian, tanpa adanya prosedur, di mana melalui tahapan atau fase proses mencari sebuah kebenaran, maka tentu hal ini akan menjadi sebuah hal yang nanti akan berakibat dan berdampak kepada PBNU itu sendiri. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kita akan soroti daripada statement, daripada kegiatan petinggi PBNU saat ini, di mana yang tidak menunjukkan ketegasan, tidak mengambil sebuah langkah yang selama ini sudah berlarut-larut dan tidak bisa menjadi sebuah penengah. Dan tentu saat ini dan yang ke depan, saya akan kritisi untuk PBNU. Saya mohon maaf. Sekali lagi, bagi saya tidak ada kepentingan, dan saya hanya sedikit memberikan tentu bayangan, gambaran. Kalaupun dianggap bermanfaat, jikalau tidak, maka abaikan. Maka saya mewakili dari kalangan Nahdien, di mana yang kalian kerdilkan, jikalau ada kata saya yang tajam, yang khilaf, saya
Akhir kata, mengucapkan maaf kepada petinggi ini demi untuk menjaga sekali lagi marwah kedudukan PBNU agar sesuai dengan cita-cita dan harapan leluhur kita yang menciptakan adanya NU. Itu saja saudaraku. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.